Pada kesempatan ini untuk materi sejarah kebudayaan Islam, silahkan bukunya dibuka, buku paketnya dibuka dan dipelajari. Untuk pembahasan kali ini kita akan belajar tentang sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Namun silahkan kalian menonton video ini, PowerPoint ini yang Bapak videokan. Nanti di akhir ada tugas yang perlu kalian isi. Sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Bahwasanya peristiwa Hudaybiyah sebagai penyebab terjadinya Fathu Mekah. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW mengumumkan bahwa beliau akan menunaikan ibadah haji dan umroh ke Baitullah. Pada bulan Zulqaidah tahun ke-6 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Maret 628 Masehi, berangkatlah Rasulullah SAW dan kaum muslimin menuju Mekah Al-Mukarramah. Jumlah jamaah yang ikut serta tidak kurang dari 1.400 orang, termasuk istri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah, sedangkan yang mengurus umat di Madinah diserahkan kepada Ummu Maktum. Rasulullah mengutus Utsman bin Affan ke Mekah untuk menjelaskan maksud kedatangan kaum muslimin ke Mekah. Utsman menemani pemuka Quraisy bernama Abu Sufyan menjelaskan bahwa kedatangan Rasulullah SAW hanya untuk beribadah. Utsman bin Affan ditahan oleh kaum Quraisy sebagai jaminan karena Quraisy tidak percaya dengan yang disampaikan oleh Utsman. Peristiwa ini menyebabkan diturunkannya surat Al-Fath ayat 18. Dengan ditahannya Utsman bin Affan, tersiar bahwa berita di kalangan muslim bahwa Utsman telah dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, sehingga Rasulullah dan kaum muslimin ingin membalas dendam. Dengan kesetiaan kepada Rasulullah SAW di bawah sebuah pohon, kaum muslimin bersumpah dan bertekad akan memerangi kaum kafir Quraisy sampai memperoleh kemenangan atau mati syahid di medan perang. Sumpah setia dari kaum muslimin dikenal dengan Bai'atur Ridwan. Mendengar sumpah setia kaum muslimin, orang kafir Quraisy sangat ketakutan sehingga mereka melepaskan Utsman bin Affan. Kaum Quraisy mengutus Suhail bin Amr untuk menemui Rasulullah di Hudaybiyah untuk mengadakan perdamaian. Ajakan kaum Quraisy disetujui Rasulullah SAW, sehingga ini membuktikan bahwa agama Islam sangat mencintai dan menjunjung tinggi perdamaian. Perjanjian damai antara Rasulullah SAW dari pihak muslimin dan Suhail dari pihak kaum Quraisy disebut Perjanjian Hudaybiyah. Kesepakatan dalam Perjanjian Hudaybiyah. Setelah Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam dan Suhail menyepakati perjanjian damai Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menulis isi perjanjian dan ditandatangani kedua belah pihak. Ada beberapa tulisan yang ditolak oleh utusan kaum Quraisy karena Quraisy tidak mau mengakui istilah Islam yang digunakan dalam perjanjian itu. Bismillahirrahmanirrahim menjadi Bismika Allahumma. Nama Muhammad Rasulullah SAW diganti Muhammad bin Abdullah. Isi perjanjian Hudaybiyah yaitu 1. Kaum muslimin dan kaum Quraisy tidak saling menyerang selama 10 tahun. Yang kedua, kaum muslimin tidak diperkenankan memasuki kota Mekah untuk menaikkan haji dan umroh tahun ini kecuali tahun berikutnya. Kaum Quraisy yang datang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Muhammad bin Abdullah supaya dikembalikan. Namun, jika kaum muslimin yang datang kepada kaum Quraisy tidak dikembalikan. Yang keempat, semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum Quraisy. Tema B sekarang. Ya udah mau beresin semuanya. Yang penting Dede sekarang baca tema A. Hal-hal yang menguntungkan umat Islam dan kaum Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah yaitu 1. Dengan adanya perjanjian tidak saling menyerang selama 10 tahun, kaum muslimin mendapat kesepakatan secara penuh untuk menyiarkan Islam dan menyampaikan ke seluruh tanah Arab tanpa gangguan dan rintangan. Yang kedua, kaum Quraisy telah mengakui adanya Islam dan kaum muslimin. Hal itu dibuktikan dengan diberikannya kesepakatan kepada umat Islam untuk menunaikan umroh dan haji, dan Rasulullah beserta umatnya tidak dianggap lagi sebagai pemberontak atau pengacau. 3. Memberi peluang kepada Rasulullah SAW untuk memperkuat kaum muslimin. Mereka yang benar-benar beriman tidak mungkin bergabung kembali dengan kafir Quraisy. Yang keempat, kabilah yang sejak lama ingin bergabung dengan kaum muslimin tidak lagi merasa takut dihalangi, dan diancam oleh kaum Quraisy. Itulah beberapa pelajaran daripada Fatu Mekah. Untuk tugasnya silahkan kalian isi. Yang pertama, siapa yang diutus Rasulullah untuk bertemu kaum Quraisy saat berada di Mekah? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan perjanjian Hudaybiyah? 3. Bagaimana cara kaum muslimin membuktikan kesetiaannya kepada Allah dan Rasulnya? Yang keempat, tuliskan surat Al-Fat ayat 18. Yang kelima, sebutkan isi perjanjian Hudaybiyah. Itulah tugas untuk pelajaran SKI. Ya. Selamat belajar. Mari kita jadikan sejarah sebagai contoh perjuangan daripada Rasulullah SAW. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.